Wah, nyala sendiri. AC-nya mati sendiri. Oh, mati sendiri. Nah, ketika saya tangga darurat, saya mau buka pintu ke lantai 4. Begitu saya buka, ternyata ruangannya gelap, nggak ada orang. Terus dari dalam itu angin kenceng. Angin dari situ saya lumayan langsung merinding. Ketika saya merinding, udahlah, saya akhirnya turun ke bawah, nanya ke satpam kan. Tarung-tarung itu sampai jadi tontonan juga sih mas sama orang-orang. Dikiranya berantem beneran kan. Nah, ketika tarung ini juga aneh juga mas. Tarungnya itu loncat tinggi yang nggak masuk akal, yang nggak masuk akal gitu lah. Itu zaman SMA itu aja sih mas. Kalau yang paling saya ini sih waktu saya udah di Lampung. Gimana? Nah, waktu saya di Lampung, jadi saya kan dulu sering tidur di kantor mas. Tidur di kantor itu saya di lantai 3. Lantainya kantornya sampai lantai 5. Nah, yang sering tidur di kantor itu memang ada beberapa orang di setiap lantai ada nih biasanya. Oh, jadi tiap lantai ada orang yang tidur di situ. Iya, biasanya ya, karena lembur apa segala macam. Karena saya dulu di bendahara dan butuh kerjanya itu butuh lembur sering, akhirnya udahlah tidur di kantor sekalian daripada telat. Jadi pernah waktu nih malam-malam saya di lantai 3 itu sendirian lagi kerja, tiba-tiba ada yang mainin AC mas. Wah, nyala sendiri. AC-nya mati sendiri. Oh, mati sendiri. Terus? Nah, karena di kantor saya itu pakai AC sentral, remote-nya itu ada di tangga darurat. Hanya karena dimatiin saya panas, akhirnya saya ke tangga darurat itulah. Nyalain remote AC-nya. Udah saya nyalain. Belum sampai saya balik ke meja saya kerja, di tengah jalan AC-nya mati lagi. Nah, cuma di waktu itu hampir 3 kali ya. Di waktu itu tuh saya masih berpikir oh mungkin listriknya, mungkin ya. Di waktu yang sama ketika saya kerja itu lanjut mas ternyata mas. Di lantai 4 saya kan saya di lantai 3. Jadi dari lantai 4 itu kedengeran kayak suara orang lari. Tapi gede banget mas. Jadi suaranya tuh duk 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 gitu kan. Nah, saya pikir oh ada abang ini nih yang biasa teman saya di ini kan. Ya udahlah saya main dulu. Saya karena lebih cepat naik tangga darurat daripada naik lift, saya akhirnya lewat tangga darurat walaupun gelap di tangga darurat. Nah, ketika saya lewat tangga darurat, saya mau buka pintu ke lantai 4. Begitu saya buka, ternyata ruangannya gelap. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ruangannya gelap, nggak ada orang. Terus dari dalam itu angin kenceng. Angin kenceng. AC udah nggak nyala tuh. Angin kenceng. Dan dari situ saya lumayan langsung merinding. Ketika saya merinding, udahlah, saya akhirnya turun ke bawah, nanya ke satpam kan. Si abang ini baru pulang ya, saya gitu kan. Satpam ngomong, enggak, abang ini keluar dari habis maghrib katanya. Sampai sekarang belum balik, kayaknya mau pulang ke rumah. Nanti saya mulai mikir, terus tadi siapa gitu kan. Tadi siapa. Nah, nggak lama dari itu saya dipindah ke lantai 4, ke tempat yang tadi itu. Di lantai 4 belum sampai seminggu saya di sana itu udah mulai mas Gangguan datang. Jadi saya masih sering tidur kantor tuh di lantai 4. Saya lagi kerja, belakang saya tuh kaca mas. Saya lagi kerja nih,
kaca belakang saya itu ada yang ngetok. Tok 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 tok. Saya pikir masih burung pertamanya. Udahlah, saya lihat gini nggak ada, mungkin burung. Saya lanjut kerja lagi. Itu sendirian? Sendirian. Terus begitu saya kerja, bunyi lagi mas. Tok 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 tok. Saya lihat nggak ada lagi. Akhirnya saya nyalain rokok, udah ngeliat ke arah jendela aja kan. Siapa sih gitu kan? Saya tungguin, nggak bunyi. Udah begitu rokok saya habis, saya balik ke layar lagi kerja, bunyi lagi mas. Tok 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 lagi. Nah dari yang ketiga itu saya mulai berpikir, mana mungkin ada yang bisa ngetok lantai 4. Ini lantai 4 itu kan, burung kalau misalnya ada nggak mungkin ketika saya lihat ngabisin satu rokok dia nggak bunyi lagi di tempat yang sama gitu. Nggak lama dari itu kemudian dari tangga darurat saya dengar suara kayak suara ini loh mas, apa, anak bebek meri ya. Oh, ya. Nah di situ akal sehat saya udah mulai nggak kepake lagi tuh. Saya langsung mikir, mana mungkin di kantor modern lantai 4 ada suara anak bebek sih. Nggak mungkin sih. Iya kan? Itu jelas banget. Di situ udah saya akhirnya pakai headset mas, biar nggak denger apa-apa. Nggak denger apa-apa. Ketika saya lanjut kerja lagi karena mau pulang juga udah kemalaman mas, itu posisi udah hampir jam 1. Tiba-tiba pintu darurat ini kebanting mas, jedar gitu. Setelah dia ngebanting, semua layar komputer yang tadinya udah mati yang di ruangan saya itu nyala kedip-kedip sendiri semua. Di situ saya langsung lari. Akhirnya saya nggak tidur di ruangan malam itu. Saya tidur di ruang satpam akhirnya. Nggak pulang? Nggak mas, karena udah kemalaman juga. Kalau saya pulang pasti saya bangun kesiangan, telat absen. Saya mikir gitu kan. Karena saya juga udah bawa baju lah buat di kantor gitu kan. Udah di situ, udah akhirnya beda hari lagi, saya masih di kantor yang sama, di ruang yang sama, di pintu tangga darurat yang sama. Kita lagi mau nyiapin acara. Ini kondisi mau maghrib. Nyiapin acara, tiba-tiba teman saya ngeliat ada kelebat hitam set ke arah tangga darurat. Dan bunyi der gitu. Saya juga dengar bunyinya, tapi saya nggak lihat kan. Akhirnya saya sama teman ini kan, siapa sih gitu kan, ke tangga darurat. Ketika tangga darurat kita turun satu lantai, kata teman saya, dia lihat ini, kata dia, cerita dia ya, dari belakang badannya berbulu kayak gini. Kata teman, ketika teman saya ngomong kayak gitu, saya merinding, saya refleks lari mas. Dan sama teman saya juga lari tuh berdua. Tapi yang lihat cuma teman? Yang lihat teman, saya nggak ngeliat. Ya itu sih mas, kalau saya orangnya jarang bisa ngeliat langsung. Tapi kalau rasa kayak merinding atau apa gitu denger, ya itu lumayan sering gitu. Langsung digangguin lah ya, gitu-gitu ya. Ya mungkin itu aja sih kalau cerita saya. Oke. Tadi cerita dari Mas Dana ya. Besok kita sambung lagi, kayaknya Mas Dana masih punya cerita yang lain. Ya. Yang lebih
daripada cerita malam ini. Dari segmen Besok Mau Misteri, saya tutup. Bye-bye. Oke, terima kasih Mas.